Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Kodepedia bersama saya Syaidan. Pada kesempatan kali ini kita akan explore bersama-sama bagaimana cara menggunakan Google Auth pada Laravel 11. Nah, eh, di kesempatan ini kita akan mencoba official library dari Laravel, yaitu Laravel Socialite. Oke, teman-teman bisa buka terminal masing-masing dan tentukan atau pointing ke direktori mana teman-teman ingin menyimpan project kita kali ini. Lalu teman-teman bisa buat project Laravel baru menggunakan command Laravel new, nama aplikasinya ya. Di sini saya akan memberikan nama aplikasinya misal Laravel SSO seperti itu. Oke. Kita pilih no starter kit, selanjutnya pilih paste. Would you like to initiate? No. Oke, kita tunggu. Setelah proses generate project barunya selesai, kita pilih which database will your application use. Kita gunakan MySQL. Default database update, kita pilih no. Kita tunggu lagi. Oke, kita hiraukan saja untuk error berikut. Kita clear dulu dan masuk ke projectnya menggunakan kode editor masing-masing. Saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, oh ini kebuka semua ya. Sorry, kita masuk dulu ke projectnya Laravel SSO. Oke, dan kita buka menggunakan Visual Studio. Nah, seperti ini. Oke. Kita install dulu package atau library Socialite-nya. Kita copy ini ya, Composer require Laravel Socialite. Oke, sudah selesai. Oke, kita baca dulu secara ringkas ya dokumentasinya. Nah, di sini nanti kita akan memasukkan metode auth-nya ya. Kebetulan Socialite ini nggak cuman bisa pakai Google saja. Di sini kita bisa lihat dia bisa menggunakan auth dari Facebook, X2 atau Twitter gitu ya. LinkedIn, Dash, OpenID, Google, GitHub, GitLab dan berikutnya nih bisa teman-teman baca. Nah, this credential should be placed in your applications. Nah, nanti metode auth-nya kita simpan di dalam config services.php gitu ya. Oke, nah di sini katanya buat beberapa routing nih ya. Ada 2 routing. Yang pertama, routing yang paling penting untuk proses autentikasinya ada redirect dan ada callback seperti itu. The authenticate users using on OAuth provider you will need to route. So, route utamanya ya. One for redirecting, jadi satu route ketika loginnya berhasil. Ya misalkan katakanlah dashboard atau apalah gitu ya. Beranda gitu ya kalau misalnya loginnya berhasil. The user to the OAuth provider and another for receiving the callback dari metode loginnya seperti itu. Oke, langsung saja. Tadi kita sudah menginstal ya Laravel Socialite-nya. Kita masuk dulu ke config, lalu masuk ke service. Nah, kita kopikan metode ininya. Nah, oke, paste. Nah, oke. GitHub ini kita ganti dengan Google. Client ID misalkan di sini kita ganti env-nya. Nah,
sebelum kita ganti di sini, kita masuk dulu ke Google Cloud. Oke. Di sini kita akan generate client ID, client secret, dan nanti kita akan memasukkan URL redirect-nya ke Google SSO-nya atau Google OAuth-nya, seperti itu ya. Kita masuk ke Google Cloud. Teman-teman bisa login terlebih dahulu ya menggunakan akun Google masing-masing. Selanjutnya kita buka konsol. Nah, kita buka sidebar di sebelah kiri, navigation menu. Pilih APIs and Services. Selanjutnya OAuth Consent Screen. Kita akan menggunakan OAuth Consent Screen. Selanjutnya kita masuk ke kredensial. Nah, kita create credentials atau buat kredensial baru, pilih OAuth Client ID seperti itu. Kita pilih application type-nya, kita akan menggunakan web application. Nah, kita kasih nama ya. Misalkan Laravel SSO OAuth. Teman-teman bebas mau kasih nama apa aja ya. Nah, di sini yang perlu ditambahkan adalah Authorized Redirect URIs. Nah, nanti kan Laravel kita akan berjalan di localhost https selanjutnya 127.0.0.1 port 8000 ya. Ini port default Laravel. Nah, nanti kita buat mana? Nah, seperti ini ya, redirect-nya. Kita pilih, login, redirect, langsung saja lah redirect. Nah, seperti ini. Create. Oke. Nah, ini ada client ID-nya sudah berhasil di generate dan client secret-nya. Nah, kita masuk lagi ke project Laravel. Kita masuk ke .env atau environment. Kita buat variabel baru. Kita ubah dulu ya yang tadi di dalam config services GitHub menjadi Google. Oke. Nah, ini juga diganti, jangan lupa. Menjadi HTTP 127 disamakan ya seperti tadi. Redirect. Oke. 127.0.0.1.8000 redirect. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke .env. Kita kopikan Google Client ID. Selanjutnya Google Client Secret dan redirect. Di sini aja kita ganti ya ini. Nah, kita ganti Google redirect aja. Redirect URL. URL. Oke. Nah, kita masukkan Google Client ID-nya yang tadi sudah tergenerate. Kita copy lalu dipaste ke sini dan selanjutnya client secret-nya kita pastikan juga. Google redirect URL-nya juga jangan lupa ya. HTTP lokal 127.0.0.1 port 8000/redirect. Oke, sudah ya. Kita pastikan buka dulu redirect URL tadi sudah betul ya. Oh sorry, ini S-nya hilangin ya karena kan tidak ada SSL ya. Kita save. Oke, nah selanjutnya kita akan menambahkan satu kolom pada migration yang tersedia, yaitu di tabel users. Teman-teman bisa masuk ke database, selanjutnya migration. Nah, kita buka yang users tables.
kita tambahkan di sini satu kolom, yaitu nama kolomnya Google ID, Google ID, dan passwordnya kita kasih nullable. Oke, Google ID-nya kita kasih unik ya, karena kan ini per user. Unik. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa buka terminalnya, lalu kita lakukan migration dengan cara php artisan migrate. Oh, udah ada error. Oh, sorry teman-teman harus isi dulu ya kredensial database-nya di sini. Nah, di sini ya. Oke, nama passwordnya teman-teman masukkan. Biasanya kalau misalnya MySQL default-nya kan root, username root, dan passwordnya kosong ya, 0. Sini saya menggunakan password. Oke. 1.7 kita buat dulu database baru dengan nama Laravel SSO. Teman-teman bisa buka Navigate atau PHP My Admin atau apalah whatever teman-teman pakainya ya. Di sini kita buat database baru, bikin Laravel SSO. Oke, kita coba migrate lagi. Oke, migrasinya berhasil. Baik teman-teman, tadi kita sudah berhasil melakukan migration. Selanjutnya kita harus membuat controller terlebih dahulu nih untuk handle out ke Google-nya ya. Kita bikin controller PHP artisan make controller. Nama controllernya misal Socialite controller. Oke teman-teman, selanjutnya kita bisa masuk ke controller Socialite controller, dan di sini saya akan membuat function untuk redirect terlebih dahulu. Redirect ini ketika nanti skemanya atau alurnya user akan klik tombol login dengan Google. Nah, ketika user klik tombol login dengan Google, maka akan redirect ke dalam halaman autentikasinya Google, seperti itu. Teman-teman bisa ikuti kode yang akan saya ketikkan ya. Public function redirect. Oke. Nah, kita panggil function bawaan Socialite-nya, kita return Socialite driver Google redirect. Oke. Nah, enaknya pakai Socialite tuh ya udah di handle aja gitu. Kita tinggal panggil function redirect-nya, nanti ketika user sudah di redirect lalu dia milih akun yang ingin dia login ke aplikasi kita gitu, nanti kita tinggal panggil function get name, get ID, dan get email, seperti itu ya. Kita akan lihat nanti. Selanjutnya kita akan membuat function callback. Function callback ini akan menghandle ketika user berhasil melakukan login, seperti itu. Oke. Pertama di sini saya akan panggil user from Google. Nah, Socialite driver Google stateless. Oke, panggil user. Oke, nah ini akan manggil payload user ya dari Google OAuth-nya. Nah, selanjutnya kita akan cari nih user balikan dari Google OAuth-nya di dalam database kita. Cuman kita kan tadi udah nambah satu field ya di dalam tabel user bawaan Laravel, yaitu nama fieldnya Google_ID. Jangan lupa kita tambahin juga nih di dalam model usernya, ada di dalam directory app, selanjutnya models dan user. Nah saya udah nambahin ya di sini. Kalau misalnya teman-teman belum nambahin, kondisinya tadi kayak gini, teman-teman tinggal tambahin aja kayak gini.
Google_ID. Nah, kayak gini ya. Kita buat variabel misalkan user from DB kayak gitu ya. Kita cari user where berarti jangan email ya, misalkan kita cari Google ID user from Google. Nah, kita panggil nih get ID. Nah, get ID ini function bawaan socialite seperti itu. Oke. Nah, kita udah dapet nih user yang callback balikan dari Google Out sama user dari DB kita. Nah, di sini saya akan bikin conditioning. Jika user dari DB tidak ada, maka dia akan membuat user baru. User balikan callback dari Google Out akan disimpan ke dalam database kita seperti itu. New user from DB, misalkan kita simpan emailnya user from Google get email. Nah, get email. Nah, kayak gini ya. User from DB Google ID, get ID. User from DB, misalkan selanjutnya apa ya, name. User from Google get name. Oke, nah ketika sudah berhasil menyimpan, ada yang tertinggal ya, kita save dulu. User from DB save. Oke, kita save. Nah, kita jalankan function untuk outnya seperti itu. Out web login user from DB. Login, masukkan user from DB. Oke, selanjutnya setelah memasukkan user from DB, kita masukkan juga sessionnya ya. Session regenerate. Oke, kita return redirect ke dalam index saja deh ya. Ini misalkan teman-teman nanti mau return ke beranda, home, dashboard, whatever lah ya, nanti teman-teman tinggal kembangkan sendiri kalau misalnya loginnya berhasil. Nah, ini ketika kondisi user belum tersimpan di database. Kalau misalnya user udah ada, misalkan dia akan melewati conditioning if ini, jadi kita langsung login aja kalau misalnya login udah tersimpan di database. Nah, seperti ini ya. Oke, kita sudah membuat dua function, yaitu redirect, callback, dan selanjutnya kita akan membuat function untuk logoutnya. Public function logout. Nah, kita panggil out web web logout. Oke, selanjutnya kita panggil sessionnya ya. Kita buat dulu di sini request dari facet, request illuminate http request. Selanjutnya request, kita panggil request dari ini nih, illuminate http request ya. Kita panggil sessionnya, request session invalidate. Selanjutnya request session regenerate token. Oke. Selanjutnya return redirect. Oke. Misalkan kita balikin lagi tuh ke halaman login, atau terserah teman-teman ya, kalau bisa udah logout mau dia redirect ke halaman apa. Oke. Kita sudah selesai membuat 3 function, yaitu ada redirect, callback, dan logout. Setelah kita membuat beberapa function, ada 3 function ya untuk nge-handle login menggunakan Google OAuth, kita akan membuat view-nya atau tampilannya ya.
teman-teman bisa masuk ke dalam directory resource, lalu views. Nah, di sini saya akan membuat file baru dengan nama index saja ya, index.blade.php. Oke, seperti ini. Nah, agar lebih cepat mungkin saya akan menggunakan bootstrap sedikit. Saya akan menggunakan bootstrap CDN. Oke. Saya udah lama juga nggak pakai bootstrap ya, jadi agak ngeraba-raba. Nah, oke. Kita bikin tag baru, masukkan ke dalam head. Nah, ini ya, katanya dia suruh masukin ini. Nah, ini. Oke, meta titelnya ganti. Sorry, ini ada yang kelewat. Oh, satu head ini. Head paste. Oke. Kita kasih judul login Google out with Laravel socialite. Oke. Selanjutnya di body kita tambahkan ini ya. Oke. Tambahkan script. Sip. Oke, kita hello world dulu lah ya. Ini ritual programmer pada umumnya, common ritual. Kita buat roots dulu, kita buat satu roots di dalam roots web. Nah, ini misal apa ya? Oh, ini aja. Kita ganti aja lah di sini. Kan tadi kita udah bikin file baru index. Nah, kita kasih name, misalkan index ya. Oke, kita jalankan aplikasinya di terminal PHP Artisan Serve. Oke, dia jalan di port 8000. Nah, hello world. Oke, kita lanjut. Buat tampilan sederhana aja mungkin ya. Di tengahnya kita kasih tombol login with Google gitu. Teman-teman bisa ikutin saya, atau misal teman-teman mau explore juga boleh. Row misalkan container mungkin. Bener, container. Selanjutnya row, dan row bisa kasih kolom LG5 MX auto, biar ada di tengah ya nanti si kolom ya. Selanjutnya kasih judul login with Google OAuth. Oke, selanjutnya kita buat card mungkin ya. Cardnya kita kasih space dulu lah di atasnya dikit, kasih margin top. Selanjutnya kita masukkan card body. Oke, selanjutnya panggil sessionnya out, misalkan end out. Oke, H4 misalkan nama, kita panggil out web, user name. Jadi kita kopikan aja, kita panggil emailnya ya, user email. Oke, kita kasih garis pembatas. Nah, kita buat form baru, untuk nge-handle logoutnya mungkin ya. Root. Bentar, ini jangan dulu masukin, kita hapus dulu, kita lihat dulu ya.
Oke, ini ada name, email, bikin form untuk handle logoutnya nanti, route logout. Oke. Ini kalau misalnya kita run error karena belum ada si root logout ini. Metodenya kita kasih apa ya? Pause aja deh. Oke. Selanjutnya jangan lupa kalau di Laravel kita harus memasukkan anotasi CSRF dan button. Nah, kita bikin misalkan logout. Kita hias sedikit buttonnya, kasih warna merah aja deh, btn danger. Oh ya, tadi sini saya pakai Bootstrap versi 5 ya, 5.3. Takut teman-teman beda, misalnya kok saya tampilannya beda gitu. Selanjutnya kita kasih else. Oke, misalkan kasih anchor tag link. Bukan link, ref. Nah, ini kita kasih nama redirect. Oke. Kasih label login with Google misal. Kita hias sedikit jadi button ya, biar menarik. btn denger, kan Google ciri khasnya berwarna merah ya. Nah, yang logoutnya jangan biar gak sama, kita kasih outline aja deh. Oke, kayak gini. Oke, tampilannya mungkin sementara ini dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita buat root untuk handle loginnya. Misal kita buat root, kalau login tuh misalkan redirect, misalkan panggil function socialite controller class, panggil nama functionnya, name redirect. Jangan lupa kita kasih middleware guest tamu gitu ya, kayak gini. Selanjutnya kita panggil callback ya. Teman-teman kopikan saja ya biar cepet, ini root yang tadi. Oke, root redirect kita ganti dengan nama callback. Selanjutnya socialite diganti juga callback. Oke, selanjutnya logout ya. Logout. Sorry, ini ada typo. Callback. Oke. Logout. Ganti di sini juga logout. Oke. Kita cek kembali ya teman-teman. Pastikan tidak ada yang typo. Redirect. Oke, saya rasa sudah cukup. Redirect. Kita coba ya. Kita klik login with Google. Oke, udah berhasil masuk. Kita coba. Sorry teman-teman, sepertinya ada kesalahan nih. Harusnya dia masuk ke halaman dimana akan menampilkan email dan name ya, kayak gitu. Oke, kita cari dulu kesalahannya, letak kesalahannya di mana. Oke teman-teman, tadi saya sudah melakukan beberapa penelusuran ya. Ternyata di sini kita melakukan sedikit kesalahan. Teman-teman bisa balik ke halaman Google Cloud Console-nya ya.
kita pilih aplikasi yang tadi kita buat, Laravel SSO OAuth ya. Nah di sini harusnya bukan redirect teman-teman, harusnya di sini endpointnya callback, karena kan ketika user sudah berhasil melakukan login, harusnya kita arahkan ke root callback bukan redirect, karena root redirect itu dia redirect untuk memilih akun Google-nya seperti itu. Udah, teman-teman sesuaikan ya, ini menjadi callback, kita save. Nah kita ubah di .env nya juga menjadi callback. Oke, selesai. Coba nih login ya, login with Google. Oke, udah bisa. Nah selanjutnya, oke cakep, kita udah bisa dapetin nih ya. Coba sekarang kita coba logout. Nah ada error lagi, the post method is all. Teman-teman bisa buka rootnya. Nah ini ubah menjadi post. Oke, berhasil post. Karena tadi di form itu kan kita menggunakan metode post ya. Nah ini post, teman-teman kan sesuaikan saja ya nanti. Nah udah bisa 108.000. Coba kita buka. Oke, login with Google. Oke, nah udah bisa teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sekian video yang dapat saya share ke teman-teman ya. Sisanya teman-teman bisa ekspor sendiri, entah itu aplikasinya mau tampilannya dikembangkan lagi, atau nanti callbacknya setelah user berhasil login akan dialihkan kemana, teman-teman itu bebas ya, sesuai selera. Yang penting kita sama-sama belajar di sini ya. Saya terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat dan sampai jumpa.